Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast dengan tema Good Practice versus Bad Practice dalam mewujudkan Smart Governance. Nah, hari ini kita akan membahas praktik baik dan praktik buruk nih sesuai judulnya dalam tata kelola pemerintahan. Nah, bersama saya sudah hadir 4 narasumber yang mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan saya Rosensia Eporia Gultom dari Inspektorat Jenderal. Saya Ilyasa Salafi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi. Halo, perkenalkan nama saya Hamam Raffi Musyafa dari Unit Badan Strategi Kebijakan Hukum. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Kurniawan Putra dari Unit Badan Strategi Kebijakan Hukum. Nah, kalau gitu langsung kita mulai aja ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang good practice dulu nih. Nah, salah satu contohnya nih penerapan good practice yaitu di penerapan SIEMON atau Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris yang dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Pelayanan Hukum, Subbidang Notaris. Nah, aplikasi ini berfungsi untuk mempermudah pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap notaris secara digital, sehingga lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kasus yang kedua ada juga pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI dalam telusuran kekayaan intelektual. Inovasi ini membantu mempercepat pemeriksaan, meningkatkan akurasi, memudahkan publik, dan memperkuat perlindungan hukum atas invensi dan karya kreatif dalam negeri. Nah, menurut Kak Roseni, apa yang kira-kira tuh menjadi kunci keberhasilan dari good practice ini sih? Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau bicara tentang kunci keberhasilan ya, menurut saya di dua poin yang sudah dijelaskan tadi ada tiga, tiga kunci utama keberhasilannya. Yang pertama tentunya eh, komitmen dari pimpinan, karena kita tahu sendiri pimpinan itu punya tanggung jawab yang besar untuk mendorong, untuk mengarahkan seluruh pegawainya untuk bisa melakukan atau menjalankan transformasi digital itu dengan optimal. Yang kedua adalah infrastruktur teknologi yang harus siap. Jadi saat ada sistem yang sudah canggih, sistem tersebut juga harus didukung oleh perangkat dan jaringan yang optimal juga supaya sistemnya bisa berjalan dengan baik dan kita bisa merasakan manfaatnya secara optimal. Yang terakhir yang gak kalah penting adalah sumber daya manusia yaitu ASN itu sendiri. Jadi di sini sebagai ASN harus memiliki sifat adaptif, mau belajar dan terbuka dengan perubahan. Intinya teknologi seperti Siemon dan pemanfaatan AI dalam penelusuran kekayaan intelektual ini bukan hanya sekedar dipasang lalu selesai, tapi juga benar-benar harus di-maintain, disupport ekosistemnya supaya sistem-sistem canggihnya bisa berjalan dengan efektif, serta kita bisa merasakan manfaatnya secara optimal. Bukan hanya jadi pajangan saja, tapi memang benar-benar bisa kita rasakan manfaatnya. Itu sih kalau menurut saya. Ya, terima kasih Kak Rose untuk pendapatnya. Nah, lalu kira-kira cara untuk memperluas atau menularkan praktik baik ini atau good practice ini ke unit lain tuh kira-kira bagaimana ya? Mungkin silakan Mas Ilyas. Oke, terima kasih Mas Edgar. Untuk cara memperluas praktik ini, ya menurut pendapat saya bisa sih melalui sharing session dan juga pelatihan yang dilakukan secara internal. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan praktik ini adalah dari segi SDM ASN-nya. Maka dengan sharing session dan dengan pelatihan internal ini, pegawai-pegawai SDM ASN di unit-unit kerja lainnya itu juga bisa menguasai penggunaan sistem digital yang ada di balik Siemon dan AI ini. Lebih jauhnya lagi juga bisa praktik ini diperluas ke KL lainnya. Tapi supaya ini bisa berhasil, perlu adanya dukungan dari segi regulasi dan standarisasi secara nasional yang mendukung inovasi.
Dan juga tentunya perlu ada dukungan dan visi dari pimpinan, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan. Jadi begitu, Mas Edgar, pendapat dari saya. Iya, terima kasih Mas Ilya. Jadi bisa ditarik kesimpulan ya kalau kita mau good practice ini bisa berhasil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Dan semoga mungkin good practice ini bisa juga ya ditularkan ke instansi atau lembaga lain. Nah, kita udah bahas good practice, sekarang kita beralih nih ke bad practice. Nah, yang pertama itu ada mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang di tahun 2025 ini dikritik keras nih oleh pelaku usaha, baik pelaku usaha hotel, restoran, atau kafe, karena melakukan pemungutan royalti tanpa perjanjian yang jelas. Bahkan ada tagihan yang berlaku surut. Nah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI menyebut cara LMKN menagih royalti mirip gaya preman, sebab tagihan muncul tiba-tiba tanpa sosialisasi atau kontrak resmi. Yang kedua, yaitu kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBB secara signifikan, yaitu 250%. Nah, hal ini bisa dikategorikan sebagai bad practice karena dilakukan tanpa kajian yang memadai terlebih dahulu. Dan tentunya hal ini pasti memicu protes masyarakat juga ya, karena kebijakan tersebut dianggap tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, sekarang menurut Mas Hamam nih, kira-kira apa penyebab kegagalan dari praktik buruk ini? Baik, terima kasih atas waktunya, Mas Edgar. Kalau kita melihat dari dua kasus yang sudah dijelaskan ya, jadi sini saya dapat menyimpulkan penyebab utama dari terjadinya kasus tersebut itu ada tiga. Di mana yang pertama itu minimnya transparansi, kemudian kurangnya komunikasi, serta lemahnya pengawasan internal maupun eksternal. Kita lihat dari yang pertama kasus LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, di mana persoalan ini muncul tuh gara-gara tidak adanya sistem pelaporan yang jelas dan terstandar. Nah, dengan adanya ketidakjelasan ini, maka menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, serta malah menimbulkan menurunkan akuntabilitas dari lembaga itu sendiri di mata publik, begitu. Nah, dengan adanya ketidakjelasan ini juga kemudian dapat memperbesar potensi terjadinya kesalahan administrasi maupun praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Dan untuk selanjutnya kasus terkait Bupati Pati, kebijakan kenaikan PBB, di mana eh, kegagalan ini tuh terletak pada kurangnya analisis dampak sosial. Jadi kebijakan kenaikan PBB ini eh, kurang mempertimbangkan ya kondisi ekonomi masyarakat sehingga masyarakat yang ekonominya eh, bisa dibilang rendah itu kemudian merasa dirugikan gitu. Nah, kemudian dengan adanya kebijakan ini akibatnya itu menimbulkan gejolak sosial, penolakan publik, dan tentunya kalau kita kaitkan dengan manajemen manajemen ASN sendiri, maka ini menjadi hal yang kurang mencerminkan profesionalisme dari seorang ASN. Mungkin begitu menurut saya, Mas Edgar. Terima kasih Mas Hamam. Jadi banyak ya yang hal-hal yang bisa menyebabkan suatu kebijakan ini jadi bad practice dan tentunya dampaknya bisa kita ambil dari apa yang udah dijelaskan Mas Hamam banyak juga dampaknya ya. Nah, sekarang untuk solusi nih agar bad practice ini tidak terulang, kira-kira tuh solusinya seperti apa ya? Mungkin silakan Mas Nanda bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Edgar. Kalau menurut saya, supaya praktik buruk seperti lamanya akuntabilitas LMKN dalam urusan royalti atau kebijakan kenaikan PWB di Pati ini, kuncinya ada di sistem merit dan profesionalisme ASN. Jadi, setiap kebijakan itu harus benar-benar berbasis kompetensi, integritas, dan tentu saja analisis data yang jelas. Lalu, kalau bicara alternatif terbaik, saya rasa kita perlu menerapkan prinsip Smart ASN dengan tiga pendekatan utama. Yang pertama, digitalisasi, inovatif, dan kolaboratif. Digitalisasi bisa bikin sistem lebih transparan dengan data yang real time. Lalu inovasi mendorong lahirnya kebijakan yang adaptif sesuai kebutuhan masyarakat. Dan kolaborasi memastikan masyarakat ikut terlibat sejak awal perencanaan. Kalau tiga hal ini dijalankan, tata kelola jadi lebih terbuka, berbasis data dan melibatkan publik. Dengan begitu, kasus seperti LMKN atau kebijakan pajak yang kurang sensitif pada kondisi rakyat bisa dicegah sejak awal.
Mungkin segitu dari saya. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Mas Nanda atas penjelasannya. Mungkin dari hal-hal yang udah disebutkan barusan oleh Mas Nanda mungkin bisa jadi solusi ya. Jadi hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum apa dibuat kebijakan. Terima kasih nih kepada narasumber nih atas pandangannya nih. Ini sangat bermanfaat. Nah, dari diskusi ini bisa kita simpulkan bahwa good practice seperti CMON dan AI dalam penulisan KI berhasil karena ada komitmen, teknologi, dan SDM yang adaptif, serta bisa diperluas dengan standarisasi dan juga pelatihan. Sementara bad practice seperti kasus LMKN dan kebijakan PBB di Pati itu mungkin terjadi karena lemahnya penerapan prinsip manajemen ASN seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Sementara dari perspektif Smart ASN, hal ini tuh menegaskan pentingnya etika publik, empati sosial, serta literasi digital dan tata kelola yang berintegritas agar kebijakan maupun layanan publik tidak merugikan masyarakat dan tetap menjaga kepercayaan publik. Nah, semoga diskusi ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya dalam mewujudkan smart governance. Nah, sekarang kami pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.